Hidup tanpa cerita itu kayak kopi tanpa gula, kurang greget. Makanya Podcast Suka Teh hadir buat ngasih kalian cerita-cerita yang bikin lagi. Ayo nonton! please welcome. Aman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ditya Naraina Hidayat. Saya sebagai narasumber. Oke. Nah iya guys, biasa ini dipanggil siapa tadi? Adit ya. Adit bisa dipanggil. Dia juga punya nama panggilan juga nih, boleh di-spill gak nih ya namanya apa? Gak ada. Benar gak ada. Serius. Oh jadi ini ya benar gak ada nama panggilannya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Guys, FYI, gua sama si Adit tuh udah temenan lama banget. Dari kapan sih? Lupa nih gua. Kita kenalnya lumayan lama, tapi nggak selama itu. Oh iya. Cuman waktu SMP aja. Sebelum ke sesi tanya jawab, kita bakal bedah dulu ya sebenarnya tamu kita itu siapa dan kenapa dia yang dipilih buat di episode kali ini. Jadi boleh dong kenalin kamu tinggal di mana, sekolah di mana, sama udah punya pacar atau belum nih? Wah, itu yang terakhir harus dibahas. Harus dong. Ya semuanya, kenalin nama saya Ditya. Saya lahir dan besar di kota Bandung. Umur saya 15 tahun sekarang. Terus sekolah saya di SMP 38, sekolah hijau tercinta. Terus apa lagi? Apa sih pertanyaannya? Alamat. Nah, saya tinggal di Bandung, di daerah Komplek Makaroni. Sama yang tadi itu? Punya pacar belum? Enggak? Iya. Punya nggak ya? Nggak boleh pacaran ya? Mau boleh? Nggak boleh. Oke. Langsung serius saja kali ya. Jadi gini nih, Adit. Kita kan udah kelas 9. Apa yang kamu tahu tentang teks laporan nih, Dit? Teks laporan ya. Kalau nggak salah teks laporan itu teks yang berisi laporan. Udah pasti ya tuh. Terus kalau tujuan teks laporan apa tuh? Kamu tahu nggak? Pasti nggak tahu. Ya emang nggak tahu. Nggak, coba aku jelasin setahu apa ya. Ya. Sesuai naskah. Nah, kalau yang aku pernah dengar sih, teks laporan itu tujuannya buat apa ya? Jadi untuk menyalurkan hasil pengamatan atau observasi. Observasi ya intinya gitu kan. Kepada apa? Audiens atau pembaca gitu ya? Ya jadi supaya ya ini dari sudut pandang sang penulis ya. Jadi teks laporan itu biar bisa menyalurkan hasil pengamatan atau observasi dari suatu objek atau topik kepada sang pembaca. Oh iya. BTW, kamu tahu nggak bentuk dari teks laporan itu gimana? Terus isi teks laporan itu fakta atau bukan? Dan aku baca dari buku bahasa Indonesia kelas 9, bentuknya tuh beragam. Jadi kayak bisa dibuat dalam sebuah lagu atau puisi. Contohnya tuh kayak semong kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Nah kalau fakta atau bukannya sih udah dari fakta ya, soalnya kan kalau teks laporan itu harus apa ya bahasanya, harus berdasarkan pengamatan dan udah tau lah, semua orang juga udah tahu kalau yang namanya pengamatan atau observasi itu pastinya nyata, ya fakta. Oh, jadi ada gitu teks laporan yang hoax atau palsu gitu ada? Ada banyak tau. Jadi ya. Oh, ternyata kamu udah cukup ngerti juga ya tentang dasar teks laporan. Ya, lumayan lah. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Kalau struktur teks laporan itu apa sih atau rangkaiannya gitu? Yang membuat teks laporan itu jadi kopong. Oh, struktur. Kalau nggak salah, kalau struktur teks laporan dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Kayaknya kamu udah tahu deh semua soalnya dari jawaban tuh lumayan lengkap. Kayaknya kamu udah tahu banyak dari Masih benteran ujian. Tolong nilainya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih pengertian 3 struktur yang udah kamu tahu dari bacaan kan? Ada 3 tadi kan? Pendahuluan, isi, sama penutup. Apa aja tuh?
Nah ini aku jelasin ya biar kalian tahu. Jadi kalau pendahuluan itu isinya adalah latar belakang atau topik ya, tujuan itu deh. Kalau isi biasanya isinya tuh ada tabel, gambar atau fakta lainnya yang mendukung tes laporan itu. Kalau apa sih yang terakhir? Penutup ya, penutup itu biasanya simpulan atau kesimpulan. Oh, oke. Kalau kamu udah baca di bab 5 ini pasti kamu tahu dong majas dan puisi. Majas sampai sih? Tahu lah. Kalau majas yang kamu tahu ada berapa banyak macam nih? Oh, kalau majas itu main banyak ya. Tapi yang aku tahu sih yang paling umum ya kayaknya ada 5, yaitu perbandingan, metafora, personifikasi, dan juga perumpamaan epos. Terus yang terakhir ada sinekdoke. Ya kayak itu bacanya sinekdoke atau sinekdoke gitu kayak. Ya, tolong direvisi atau divalidasi karena menurut saya tidak luput dari kesalahan. Ya benar. Masya Allah. Ya. Kan itu kan ada 5, kamu bisa menjelasin satu persatunya pakai bahasa kamu sendiri deh. Bisa. Menjelasin ya, yang pertama ya, yaitu majas perbandingan simile. Nah, majas perbandingan asal simile itu adalah bahasa biasa yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Biasanya pakai kata-kata perbandingan. Contohnya itu kayak cinta ayah sedalam laut, gitu. Terus kayak kesabaran itu seluas langit. Pokoknya tuh hal-hal biasa tuh yang masuk akal sebenarnya. Itu untuk yang perbandingan atau simile ya. Kalau yang personifikasi yang kedua nih, Metafora dulu nggak sih? Metafora dulu ya. oh iya, Metafora itu jenis majas semacam perbandingannya tidak menggunakan kata-kata perbandingan kayak bagai, bagaikan, sebagai, seperti, semisal, perumpamaan, laksana, kepantun, penangka, dan lain sejenisnya. Kalau contohnya tuh kayak bunda engkau adalah pemurah yang menarik di dalam dada. Oke, makin menaik ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu personifikasi. Apa tuh? Kalau personifikasi itu majas yang mempersamakan benda dengan manusia. Benda mati dibuat dapat melakukan berbagai aktivitas layaknya dapat digunakan manusia. Contohnya kayak pohon-pohon melambai kepadaku saat ku tengah berarti. Nah, nggak mungkin kan? Kayak gerak dong, kayak gitu mah pokoknya bisa. Iya, dong. Tapi itu maksudnya kayak karena angin tadi ya. Jadi memang mempersamakan benda mati dengan manusia. Tapi nggak mungkin ya. Ya mungkin lah. Mau pernah lihat? Karena dong. Serem ya. Oke, next info nih buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, next yang selanjutnya. Oke, kita langsung yang terakhir aja ya. Yaitu sinekdoke. Aduh, ini aku rada apa ya, galau ya. Ini baca sinekdoke atau sinekdoke sih? Udah ya, sinekdoke aja ya. Enaknya kamu aja. Sinekdoke, kalau ada yang nanya, kok dilewat sih perumpamaan epos? Karena perumpamaan dan epos itu disebut juga epos simile. Ini merupakan majas perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yang dibentuk dengan cara melanjutkan kata sifat-sifat. Perbandingannya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frasa-frasa. Perumpamaan itu juga berguna untuk memberi gambaran loh, agar kita tuh nggak sekedar memberikan persamaan aja, tapi memperdalam sifat perbandingannya. Nah, kalau majas sinekdoke adalah majas yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda atau hal itu sendiri. Dan sinekdoke ini ada 2 macam loh, yaitu harus prototo dan protato. Ini ya tulisannya, tolong ditambahkan. Nah, kalau harus prototo adalah majas sinekdoke yang bercerita penyebutan sebagian untuk keseluruhannya. Contohnya sampai saat ini dalam bentuk kelihatan batang ibunya, ini kan mendekati di rumahku. Ini yang kedua yaitu totem frotare adalah Bisa gitu-gitu dong. adalah tadi juga totem frotare Pak RT. Ini
Jadi nggak dibuat-buat. Tapi emang mau susah bacanya gimana coba? Totem kok salah Kita ya. Proparte kayaknya mah impun totem proparte. Oh iya. Adalah majelis network yang berkirikan menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contohnya dalam lomba balap Karung kemarin RT 9 sebagai pemenangnya dalam perbandingan sepak bola kemarin. Biasa kami kalah lagi. Udah sekam kan? Ya. Contoh jatuh. Kalian salut banget ya sama aku sama kamu bisa ngejelasin banyak gitu. Makasih ya udah nyempetin datang ke podcast ini buat ngejelasin teks apa dan segitu banyaknya. Oke, sama-sama. Aku juga seneng banget sih Udah diundang ke podcast ini. Karena podcast ini tuh asik banget guys. Subscribe. Oh iya, by the way kamu tahu banyak tentang eksamen kayak gini tuh gimana sih tips belajarnya bisa kali saing-saing ke kita semua yang nonton di sini biar dapat manfaatnya. Oh, tips ya. Kalau tips sih kalau dari aku buat kalian semua, kita lebih rajin-rajin membaca sih. Jadi maksudnya tuh membaca tuh Nggak harus dihafal, tapi yang penting itu kita sering baca. Kayak mungkin di waktu-waktu tertentu kayak sebelum tidur. Terus kalau kita ada waktu luang gitu, itu baca-baca aja. Terus bacanya tuh harus relax ya. Jadi biar kita tuh kalau kita baca relax, kita enak. Jadi kita pahamnya tuh cepet. ya lebih sering membaca sih. Literasi, karena kita juga baca naskah tuh baca Saya bangga dong ya Miss Boy sama kamu punya murid-murid yang kayak gini yang suka berliterasi gitu ya. Amin. Oke. Nah gitu pemirsa cara belajarnya Adit ya agar kita bisa tahu materi-materinya dan saya mau menambahkan nih satu lagi kita harus belajar materi yang belum kita pelajari agar kita bisa lebih mengerti dan tidak bingung pada saat pertama kali dijelaskan nanti. Betul banget tuh. Oke, karena waktu terbatas, aku kira kita cukupin dulu aja buat episode kali ini. Makasih ya buat Adit. Sama-sama. Saya Gabriel pamit undur diri. Itu kayak CRT, ini CRT rame-rame. Hari ini tidak ada game dulu ya. Oke ngomong.
أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله. That's suspicious. That's weird.